Banyak orang berlari di jalan makrifat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar sampai. Sebab yang tersulit bukanlah menembus rahasia Allah, melainkan menembus tirai dalam dirinya sendiri. Banyak yang gagal di jalan makrifat, karena sejak langkah pertama, hatinya sudah menaruh harapan yang keliru. Lalu mereka berjalan bukan untuk mencari Allah, tetapi untuk mencari sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan mereka tidak sadar bahwa makrifat bukanlah perjalanan menambah pengetahuan, melainkan perjalanan menghapus segala yang menghalangi, sehingga ketika mereka mempelajari amalan, wirid, atau rahasia-rahasia batin mereka mengira dirinya semakin tinggi. Padahal yang tinggi itu adalah egonya yang diam-diam membungkus dirinya dengan rasa paling tahu. Lalu dari sini kegagalan itu mulai bertunas tanpa terlihat. Karena makrifat menuntut kehancuran diri, bukan peninggian diri. Dan banyak yang tidak siap untuk dihancurkan, sehingga ketika ujian datang mereka tersinggung, mundur, atau berhenti, dan mengatakan jalan ini tidak cocok, padahal yang tidak cocok adalah egonya. Mereka ingin makrifat seperti ilmu cepat yang menghasilkan keajaiban, kewibawaan, atau kekuatan tertentu, dan mereka tidak mengerti bahwa makrifat adalah ilmu yang justru mematikan keinginan-keinginan itu, sehingga hati menjadi lapang untuk menerima nurnya. Lalu karena tidak memahami hakikat itu, mereka terjebak pada mencari pengalaman spiritual yang heboh, tanda-tanda yang spektakuler, mimpi yang indah, atau getaran-getaran yang memukau, sehingga ketika semua itu tidak muncul, mereka kecewa dan menuduh dirinya tidak dipilih. Padahal Allah tidak menolak. Hanya saja, seseorang belum kosong dari dirinya. Banyak yang gagal karena masuk ke jalan makrifat dengan mental pedagang, mengharap balasan, mengharap percepatan rezeki, mengharap keselamatan hidup, mengharap jalan yang lapang. Dan ketika Allah memberi ujian, mereka mencurigai bahwa semua amalnya tidak diterima. Padahal ujian itu justru bukti bahwa Allah sedang mendidik, sedang membentuk, sedang mengikis sisa-sisa ego yang masih keras. Lalu karena mereka tidak memahami bahasa pendidikan ilahi, mereka merasa perjalanan ini sia-sia, sehingga berhenti sebelum tiba. Ada pula yang gagal karena tidak memiliki guru batin berupa kejujuran terhadap dirinya sendiri. Lalu mereka menjadi ahli menyalahkan orang lain, tetapi buta terhadap dirinya, sehingga setiap nasihat dianggap menyerang, setiap masukan dianggap merendahkan, setiap kritik dianggap menghalangi. Padahal makrifat bukan tentang mencari pembenaran, tetapi tentang menerima kebenaran walau pahit, sehingga orang yang tidak jujur terhadap dirinya akan terus berputar di lingkaran kebohongan batinnya sendiri. Makrifat juga gagal ditembus oleh banyak orang, karena mereka hanya mengandalkan logika tanpa membuka hati. Lalu mereka menuntut bukti atas setiap hal, menimbang dengan akal yang terbatas, membantah dengan argumentasi yang membuat dirinya tampak pandai, tetapi semakin jauh dari rasa tunduk, sehingga batin mereka dipenuhi suara-suara pikiran yang menghalangi suara halus dari Allah. Padahal makrifat tidak pernah menolak akal, tetapi menolak akal yang sombong. Ada pula yang gagal karena tidak sabar, ingin hasil cepat, ingin jalan instan, ingin perubahan seketika. Lalu ketika tidak menemukan perubahan dalam beberapa hari, mereka meninggalkan jalan ini seperti seseorang meninggalkan ladang yang baru saja ditanami. Padahal buah-buah makrifat tidak pernah tumbuh tergesa-gesa, sehingga orang yang tidak sabar akan menyimpulkan bahwa jalan ini tidak nyata. Padahal yang kurang nyata adalah kesabarannya. Banyak yang gagal karena memegang dunia terlalu erat. Lalu mereka ingin ilmu makrifat, tetapi tidak mau melepaskan kecemasan, kelekatan, dan ambisi terhadap dunia, sehingga hati mereka selalu penuh dengan perhitungan, kekhawatiran, keinginan untuk terlihat hebat, dan ketakutan jika hidupnya tidak seperti apa yang dia rencanakan. Sehingga makrifat tidak bisa masuk ke hati yang sibuk menghitung untung rugi. Ada juga yang gagal karena membandingkan perjalanan dirinya dengan perjalanan orang lain. Lalu mereka iri ketika melihat orang lain tampak lebih damai atau lebih tenang, merasa rendah ketika melihat orang lain lebih memahami rahasia batin, atau merasa lebih tinggi ketika dirinya mendapatkan pengalaman kecil. Lalu mereka terbelah antara iri dan sombong, sehingga hatinya tidak stabil dan tidak tenang. Padahal makrifat hanya tumbuh di hati yang tenang. Banyak pula yang gagal karena tidak menjaga adab. Lalu mereka mengaku berjalan di jalan makrifat, tetapi lisannya kasar, hatinya mudah marah, perbuatannya ringan menyakiti, pikirannya penuh prasangka, sehingga mereka mencoreng hatinya sendiri setiap hari dan bertanya, mengapa nur Allah tidak turun? Padahal nur itu hanya turun kepada hati yang dijaga, bukan hati yang dibiarkan liar. Ada yang gagal karena menginginkan kedudukan batin, ingin menjadi mursyid, ingin dianggap suci, ingin dihormati, ingin dicari, ingin ditanya tentang ilmu-ilmu tinggi. Lalu tanpa sadar, mereka jatuh
ke dalam perangkap setan yang halus, yaitu spiritual ego. Sehingga walaupun pengetahuannya banyak tetapi mata hatinya buta, karena yang tumbuh bukanlah kesadaran, tetapi keinginan untuk diakui. Dan ada pula yang gagal karena takut pada proses menghancurkan diri. Lalu ketika Allah mulai membuka tirai-tirai kebohongan batin, mereka merasa ketakutan. Ketika Allah memperlihatkan sisi buruk diri mereka, merasa tidak sanggup. Ketika Allah menguji kesabaran mereka, merasa tidak kuat. Lalu mereka mundur dari pintu makrifat. Padahal pintu itu hampir terbuka. Semua ini menjadi satu kenyataan pahit, bahwa banyak yang memasuki jalan makrifat dengan penuh semangat. Tetapi tidak banyak yang bertahan, karena mereka tidak memahami bahwa jalan ini bukan tentang menjadi seseorang, tetapi tentang menjadi tidak ada. Bukan tentang mengumpulkan sesuatu, tetapi tentang mengosongkan. Bukan tentang menambah kemuliaan diri, tetapi tentang menghapus diri, sehingga yang tersisa hanyalah Allah. Dan sebagian besar manusia tidak benar-benar siap untuk kehilangan dirinya sendiri, walaupun mereka mengaku mencintainya. Banyak yang gagal di jalan makrifat, karena mereka mengira perjalanan batin diukur dari seberapa kuat rasa yang muncul dan bukan dari seberapa dalam kesadarannya. Lalu mereka mengejar rasa nikmat ketika berzikir, rasa tenang ketika menyendiri, rasa getaran halus di tubuh, rasa hangat ketika berdoa, rasa seperti melayang ketika bermeditasi, atau rasa damai sesaat setelah menangis. Padahal semua rasa itu hanyalah fenomena psikologis yang bisa datang dan pergi, dan bukan tanda bahwa seseorang sudah dekat dengan Allah. Sehingga ketika rasa itu hilang, mereka merasa imannya jatuh, merasa cintanya berkurang, merasa ditinggalkan, dan merasa gagal. Padahal yang hilang hanyalah rasa, sedangkan Allah tidak pernah pergi. Ada pula yang terjebak pada sensasi spiritual. Lalu mereka mengira dirinya naik tingkat hanya karena merasakan hal-hal tertentu di tubuhnya, seperti getaran di dada, pusing ringan, mata berair, atau sensasi energi naik di tulang belakang, sehingga mereka meyakini dirinya mencapai makom tertentu. Padahal sensasi tubuh bukanlah ukuran kedalaman hati, dan jika fokus hanya tertuju pada tubuh, maka perjalanan batin tidak akan pernah melampaui batas tubuh, dan banyak yang terhenti di titik ini tanpa sadar. Banyak yang gagal karena menjadikan rasa sebagai standar, sehingga mereka menjadi hamba rasa, bukan hamba Allah, dan mereka mencari pengalaman terus-menerus, sehingga hatinya tidak pernah stabil, karena selalu berharap mendapatkan sesuatu dari setiap ibadah. Lalu ketika ibadah itu terasa biasa saja, mereka menganggapnya tidak bermakna. Lalu mereka lupa bahwa para kekasih Allah tidak mengukur ibadah dari rasa, tetapi dari keikhlasan dan ketundukan yang konsisten, walau tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang menjadi candu pada pengalaman-pengalaman batin, seperti mimpi indah, bisikan halus, tanda-tanda gaib, atau intuisi yang tajam, sehingga mereka lebih percaya pada pengalaman daripada pada syariat, dan mereka menjadi mudah tersesat karena menganggap rasa atau mimpi adalah wahyu. Padahal suara batin bisa berasal dari ego, dari keinginan, dari ketakutan, dan dari setan yang menyamar, sehingga orang yang tidak memiliki panduan akan salah menafsirkan apa yang muncul di dalam dirinya. Banyak yang gagal di jalan makrifat karena mengganti Allah dengan rasa tentang Allah, sehingga mereka mencintai rasanya, bukan mencintai Tuhannya. Dan ketika rasa itu datang, mereka merasa dekat. Tetapi ketika rasa itu hilang, mereka merasa jauh. Padahal kedekatan tidak pernah ditentukan oleh rasa, tetapi oleh kesadaran bahwa Allah selalu dekat, selalu melihat, selalu hadir, walau hati tidak merasakan apa-apa, sehingga perjalanan ini menuntut seseorang untuk tetap teguh, walau hatinya kosong dari rasa, tetapi penuh dengan keyakinan. Ada pula yang gagal karena mereka tidak tahu bahwa rasa spiritual yang datang di awal perjalanan adalah karunia, bukan pencapaian, sehingga ketika karunia itu diambil, agar hatinya lebih matang, mereka merasa ditolak dan mundur dari jalan. Padahal, itu adalah fase biasa dalam perjalanan batin, yaitu fase pengosongan. Sehingga orang yang mampu bertahan justru akan memasuki kesadaran yang lebih murni daripada sekadar rasa. Sebagian orang terperangkap pada rasa damai saat beribadah. Lalu mereka mengira damai adalah tanda makrifat, padahal damai bisa muncul dari pikiran yang tenang, dari tubuh yang rileks, dari suasana yang sunyi, atau dari musik yang lembut. Sehingga damai tidak selalu berarti sedang dekat dengan Allah. Dan jika seseorang menjadikan damai sebagai tujuan, maka ia tidak akan siap menghadapi fase guncangan batin yang pasti datang ketika Allah mulai membersihkan dirinya. Ada juga yang mengira rasa tersentuh ketika mendengar ayat atau lagu religi sebagai tingkat spiritual. Padahal, rasa tersentuh bisa datang dari emosi, bukan dari kesadaran.
sehingga mereka menjadi ahli menangis, tetapi tidak berubah. Ahli merinding tetapi tidak mendekat kepada Allah. Ahli tersentuh, tetapi lupa untuk tunduk dalam perbuatan, sehingga perjalanan mereka menjadi dangkal dan tidak pernah menembus inti makrifat. Banyak yang gagal karena mereka sibuk mengejar pengalaman spiritual, tetapi tidak membangun akhlak, sehingga mereka menjadi orang yang penuh cerita. Batin tetapi sikapnya buruk, lisannya menyakiti, hatinya iri, perilakunya kasar, dan pikirannya negatif sehingga makrifat tidak pernah masuk dalam dirinya, karena Allah menurunkan cahaya makrifat kepada hati yang bersih, bukan kepada orang yang hanya mengejar rasa, tetapi tidak membersihkan akhlaknya. Ada pula yang terjebak pada rasa ingin terlihat spiritual, sehingga mereka memamerkan pengalaman batin, bercerita tentang keajaiban yang dia rasakan, menyebutkan mimpi-mimpi yang dia alami, bahkan menambah-nambahi hal yang tidak pernah terjadi, agar terlihat suci dan diakui, sehingga mereka menjadi budak pujian dan bukan hamba Allah. Lalu ketika pujian berhenti, mereka kehilangan semangat. Padahal semangat yang bergantung pada pengakuan manusia bukanlah semangat makrifat. Banyak yang gagal karena mereka tidak memahami bahwa rasa spiritual bisa menipu, sehingga orang yang merasa paling halus, batinnya sebenarnya bisa saja sedang dikuasai. Ego halus yang menyamar menjadi kelembutan, dan orang yang merasa paling damai, bisa saja sedang berada dalam jebakan nyaman yang menghentikan perjalanan ruhaniyah, sehingga makrifat bukan tentang rasa tetapi tentang melihat kebenaran dalam diri, walau kebenaran itu pahit. Dan pada akhirnya semua ini menunjukkan bahwa perjalanan makrifat akan runtuh jika seseorang menjadikan rasa sebagai pusat dari segalanya, karena rasa adalah gelombang yang naik dan turun, datang dan pergi, muncul dan hilang. Tetapi kesadaran bahwa Allah dekat adalah samudra yang tetap, tenang, dan tidak bergantung pada apapun, sehingga siapa yang bergantung pada rasa akan mudah jatuh. Tetapi siapa yang bergantung pada kesadaran ilahi akan tetap berdiri, walau badai batinnya tak terhitung. Banyak orang gagal di jalan makrifat karena mereka berhenti pada ilmu, tetapi tidak berjalan pada perubahan diri. Lalu mereka mengumpulkan kitab, mencatat nasihat, mendengar ceramah, mempelajari istilah-istilah tinggi, bahkan memahami konsep ruhani dengan sangat cepat, tetapi hidupnya tetap sama. Akhlaknya tidak berubah, hatinya masih kotor, lisannya masih menyakiti, dan pikirannya masih penuh prasangka, sehingga ilmu yang dikumpulkannya hanya menjadi beban di kepala, bukan cahaya dalam hati. Ada pula yang menjadikan makrifat sebagai bahan pembicaraan, sehingga mereka fasih menjelaskan hakikat, wujud, fana, baka, sir, dan rahasia-rahasia batin lainnya, tetapi tidak pernah benar-benar merasakan makna dari kata-kata itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu mereka hanya menjadi permainan kata yang membuat dirinya tampak hebat, tetapi batinnya kosong. Karena makrifat bukan tentang seberapa indah seseorang berbicara, tetapi seberapa jujur seseorang menjalani perubahan diri. Banyak yang gagal karena mengira ilmu sudah cukup, lalu ketika sudah membaca beberapa naskah, atau menonton beberapa kajian, mereka merasa dirinya sudah memahami jalan ini dengan baik. Padahal memahami bukanlah masuk ke dalam, dan jalan makrifat tidak pernah dibuka oleh ilmu semata, tetapi dibuka oleh penundukan diri, adab, ketundukan, kejujuran batin, dan kerelaan untuk diubah dari dalam, sehingga orang yang mengira ilmu saja cukup akan berhenti di permukaan. Ada juga yang terjebak pada keasyikan, memahami konsep makrifat, lalu kesukaannya membaca membuatnya lupa untuk menjalani, dan ia lebih menikmati memahami daripada berubah, sehingga ia menjadi ahli teori tetapi gagal menjadi hamba yang rendah hati dan sederhana. Padahal ilmu makrifat tidak pernah menjadi cahaya sampai ia diterapkan dalam setiap langkah, setiap sikap, dan setiap nafas. Sebagian besar gagal karena mereka hanya ingin mengetahui tetapi tidak ingin melepaskan. Kemudian mereka ingin menjadi ahli makrifat tetapi tidak ingin meninggalkan kebiasaan buruk, ingin mencapai kesadaran tinggi tetapi tidak ingin melepaskan sifat sombong, ingin dekat dengan Allah, tetapi tetap mempertahankan keinginan dunia yang membelenggu, ingin hatinya bersih tetapi tetap menyimpan dendam dan iri. Lalu mereka bertanya mengapa tidak maju, padahal mereka sendiri yang menolak maju. Ada yang gagal karena tidak sanggup meninggalkan sifat keras kepala, sehingga ketika guru, nasihat, atau ujian menunjukkan sisi dirinya yang keliru, mereka tidak mau menerima, lalu mereka membela diri, menolak, menyangkal, atau mencari alasan, sehingga setiap kali ada pintu perubahan dibuka, mereka menutupnya sendiri, dan perjalanan makrifat pun berhenti, karena perubahan hanya datang kepada orang yang rela menerima kekeliruannya. Banyak yang gagal karena tidak memiliki ketekunan,
sehingga mereka hanya semangat di awal, lalu ketika merasa sulit, bosan, berat, atau tidak mendapatkan hasil cepat, mereka berhenti. Padahal makrifat adalah jalan yang penuh kesunyian panjang. Tidak selalu ada rasa indah, tidak selalu ada pengalaman batin yang menggetarkan, tetapi ada kedisiplinan yang terus membentuk, sehingga orang yang tidak tekun, tidak akan pernah melewati pintu pertama. Ada pula yang gagal karena terlalu sibuk membenarkan dirinya, sehingga ia tidak sempat memperbaiki dirinya, dan mereka mengira dirinya sudah benar, sudah cukup baik, sudah cukup paham, atau sudah cukup suci, sehingga mereka buta terhadap kekurangan yang masih melekat dalam dirinya. Lalu ketika Allah memperlihatkan kekurangannya melalui ujian, ia tersinggung dan bukan tersadar, lalu ia memilih mundur karena tidak kuat berhadapan dengan dirinya sendiri. Banyak yang gagal karena fokus pada ilmu, tetapi tidak fokus pada adab, dan mereka memandang enteng akhlak, lalu berkata bahwa akhlak hanyalah level awal. Padahal semua kedalaman makrifat berawal dari akhlak, dan siapa yang buruk akhlaknya tidak akan pernah masuk ke dalam makrifat, karena cahaya ilahi hanya turun kepada hati yang lembut, ramah, dan penuh kasih, bukan kepada hati yang keras dan penuh kesombongan. Ada yang gagal karena terlalu sibuk menunggu datangnya pengalaman batin, sehingga ia lupa mengubah perilakunya, sehingga ia lebih ingin melihat cahaya gaib daripada memperbaiki cara berbicara kepada keluarganya. Lebih ingin merasakan getaran halus daripada menjaga kejujuran. Lebih ingin mengetahui rahasia langit daripada membersihkan hatinya dari iri dan dengki. Lalu ia tidak sadar bahwa pengalaman spiritual tanpa perubahan akhlak hanyalah tipuan ego. Banyak yang gagal karena tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan dirinya yang lama. Lalu ketika Allah menggerakkan hati untuk berubah, mereka menunda, dan menunda, bahkan mereka berkata suatu hari nanti akan berubah. Padahal perubahan tidak pernah datang kepada orang yang menunda, dan makrifat tidak akan terbuka kepada orang yang menggenggam terlalu erat identitas lamanya. Semua ini bermuara pada satu kenyataan, bahwa jalan makrifat bukan jalan pengetahuan, melainkan jalan transformasi, dan seseorang bisa membaca ribuan kitab tanpa berubah sedikit pun, tetapi sekali ia berani meruntuhkan egonya, membuka hatinya, dan menerima kebenaran yang pahit, maka pintu-pintu makrifat akan terbuka sedikit demi sedikit, sehingga perjalanan ini bukan milik orang yang banyak bicara, tetapi milik orang yang berani berubah, walaupun harus menyakitkan. Banyak orang gagal di jalan makrifat, karena mereka tidak siap menghadapi proses pembersihan batin yang datang dalam bentuk ujian, goncangan, kehilangan, ataupun rasa sepi yang panjang. Lalu mereka menyangka ujian itu adalah tanda bahwa Allah menjauh, padahal justru itulah tanda bahwa Allah sedang mendekat dan sedang membentuk jiwa mereka agar layak menerima cahayanya, sehingga kegagalan itu terjadi bukan karena jalannya sulit, tetapi karena hati tidak siap melewati prosesnya. Ada pula yang mengira perjalanan makrifat adalah perjalanan yang damai dari awal hingga akhir. Lalu ketika badai batin datang, mereka terkejut, ketakutan, dan mulai mempertanyakan, apakah jalan ini benar? Padahal setiap orang yang berjalan menuju Allah pasti melewati proses penghancuran diri, pembersihan ego, pemurnian niat, dan penghilangan ketergantungan yang selama ini menjadi penghalang batin, sehingga rasa sakit itu adalah bagian dari rahmat, bukan hukuman. Banyak yang gagal karena mereka mengira ujian adalah tanda kegagalan, sehingga ketika hidup tiba-tiba penuh tantangan, ketika hubungan dengan orang terdekat retak, ketika rezeki diuji, ketika ketenangan hilang, atau ketika hati terasa gelap, mereka menyimpulkan bahwa perjalanan ini tidak cocok untuk mereka. Padahal ujian-ujian itu adalah alat Allah untuk mengeluarkan racun batin yang selama ini tersembunyi, sehingga tanpa ujian seseorang tidak akan benar-benar bersih. Ada juga yang gagal karena mereka hanya siap menerima ketenangan, tetapi tidak siap menerima kegelapan. Lalu, ketika datang fase malam spiritual, di mana hati terasa kosong, doa terasa hampa, dizikir seperti tidak berarti, dan ibadah terasa berat, mereka putus asa. Padahal fase gelap ini adalah proses membakar kelekatan batin, membongkar ilusi diri, dan menanamkan keteguhan yang tidak bergantung pada rasa, sehingga siapa yang bertahan akan keluar dengan hati yang lebih dewasa. Sebagian orang gagal karena mereka ingin perjalanan makrifat menjadi jalan yang menyenangkan, penuh keajaiban, penuh momen indah, penuh getaran, dan penuh rasa nikmat. Lalu mereka melupakan bahwa para kekasih Allah justru memiliki ujian paling berat, sehingga jika ingin dekat dengan Allah, seseorang harus siap menanggung pembersihan batin yang membuatnya menangis, menyerah, lalu bangkit kembali,
hingga egonya luruh, sedikit demi sedikit. Ada pula yang gagal karena tidak memahami cara Allah mendidik hambanya. Lalu mereka hanya mau menerima karunia, tetapi tidak mau menerima koreksi sehingga ketika Allah menegur melalui masalah, melalui kekecewaan, melalui kesalahan yang mereka buat, atau melalui orang lain, mereka tidak menerimanya sebagai tanda cinta, tetapi sebagai penghinaan, sehingga hatinya menutup diri dari pelajaran-pelajaran ilahi yang tersimpan dalam peristiwa sehari-hari. Banyak yang gagal karena tidak sabar menjalani proses sehingga ketika ujian datang, mereka menjadi gelisah, marah, kesal, atau merasa dikhianati kehidupan. Lalu mereka merespon ujian dengan keluhan, bukan ketundukan, sehingga ujian yang seharusnya membuka pintu ma'rifat justru menutupnya, karena seseorang yang tidak bersabar akan menghalangi dirinya sendiri dari rahmat yang sedang turun. Ada juga yang gagal karena mereka tidak mengerti bahwa ujian terjadi bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperlihatkan siapa diri mereka. Sebenarnya lalu saat ujian datang, terlihatlah sifat asli. Siapa yang mudah marah, siapa yang mudah mengeluh, siapa yang mudah iri, siapa yang mudah putus asa, siapa yang mudah menyalahkan, dan siapa yang mudah menggenggam dunia terlalu erat, sehingga ujian menjadi cermin yang seringkali memantulkan wajah batin yang tidak ingin kita lihat. Banyak yang gagal karena mereka mendefinisikan kedekatan dengan Allah sebagai hidup yang selalu lancar, rezeki yang selalu stabil, hati yang selalu tenang, dan hubungan yang selalu harmonis. Lalu ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan bayangan itu, mereka merasa Allah menjauh, padahal Allah tidak menjauh. Mereka hanya sedang belajar untuk mencintai Allah tanpa syarat, bukan mencintainya karena hidup sedang baik-baik saja. Ada pula yang gagal karena tidak punya pandangan panjang, lalu mereka ingin memahami makna ujian saat itu juga. Padahal sebagian ujian baru terlihat. Maksudnya setelah bertahun-tahun dan sebagian lagi hanya dapat dipahami setelah hati bersih, sehingga mereka menolak proses tengah jalan karena mengira tidak ada hasilnya, padahal hasilnya belum terlihat karena dirinya belum siap menerimanya. Banyak orang gagal karena mereka mengharapkan perjalanan mulus, padahal jalan makrifat seperti sebuah pengupasan bawang. Semakin dalam lapisannya semakin pedih, namun semakin dekat pula dengan inti yang sejati. Sehingga semakin seseorang mendekati Allah, semakin tampak kekurangan dirinya, dan semakin tampak kekurangan dirinya maka semakin besar ujian yang datang untuk membersihkannya. Sehingga hanya orang-orang yang rela dibentuklah yang bisa sampai, dan pada akhirnya semua kegagalan di tahap ini bermuara pada ketidaksiapan menerima bahwa pembersihan batin tidak pernah lembut, tetapi penuh kejutan. Tidak pernah singkat, tetapi panjang. Tidak pernah mudah, tetapi berharga, sehingga siapa yang siap menerima rasa sakitnya akan merasakan manisnya. Dan siapa yang siap menerima gelapnya akan melihat cahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Banyak orang gagal di jalan makrifat karena salah memahami peran seorang guru. Lalu mereka mengira guru adalah seseorang yang mampu memberikan keajaiban, menjamin perubahan instan, membukakan hijab, atau mentransfer cahaya secara cepat. Padahal, seorang guru bukanlah tukang sihir, tetapi pembimbing yang menunjukkan jalan, mengawasi adab, memurnikan niat, dan membantu seseorang melihat dirinya sendiri. Sehingga siapa yang berharap pada yang mustahil akan kecewa sejak awal. Ada pula yang menjadikan guru sebagai tempat bergantung secara berlebihan. Lalu mereka kehilangan kemandirian batin dan hanya mengandalkan nasihat tanpa berusaha memahami dirinya sendiri, sehingga mereka tidak tumbuh karena hanya menunggu petunjuk tanpa bergerak. Meminta solusi tanpa menyadari bahwa sebagian besar masalah adalah ujian yang harus dilewati sendiri, sehingga guru hanya memberi arah, bukan memikul perjalanan batin murid. Sebagian orang gagal karena mereka ingin guru yang selalu lembut dan menenangkan, lalu ketika guru menegur, mengoreksi, bahkan menampar ego mereka dengan kata-kata yang keras, mereka tersinggung, kecewa, dan mundur. Padahal teguran tajam adalah bagian dari pembersihan batin, dan tanpa teguran yang keras, ego tidak akan runtuh, sehingga murid yang terlalu sensitif tidak akan tumbuh karena hatinya tidak siap menerima kebenaran yang pahit. Ada juga yang gagal karena mereka ingin guru yang memuji, yang menghibur, yang membesarkan hati, dan yang selalu menyanjung perjalanan mereka sehingga mereka mencari guru yang sesuai keinginannya, bukan sesuai kebutuhan rohaninya. Padahal guru yang sejati bukanlah yang membuat murid nyaman, tetapi yang membuat murid berubah. Sehingga siapa yang mencari kenyamanan akan menemukan guru palsu, tetapi siapa yang mencari perubahan akan menemukan bimbingan sejati. Banyak yang gagal karena mereka menilai guru dari penampilan luar, lalu mereka mencari yang suaranya lembut, bajunya suci, kata-katanya manis, atau sikapnya tenang,
Padahal guru sejati tidak selalu berpenampilan menarik, tidak selalu berucap indah, dan tidak selalu bersikap lembut, karena sebagian guru memimpin dengan ketegasan, sebagian dengan kesunyian, sebagian dengan sikap yang sulit ditebak, sehingga menilai guru dari luar berarti menutup mata dari kedalaman batin yang tersembunyi. Ada pula yang salah memahami dirinya sendiri, sehingga mereka merasa dirinya sudah tinggi, sudah paham, sudah menguasai ilmu makrifat, atau sudah dekat dengan Allah. Lalu ketika guru menunjukkan bahwa mereka belum apa-apa, mereka merasa tidak terima, sehingga mereka lebih suka mencari pembenaran di tempat lain daripada menerima bahwa perubahan diri dimulai dari pengakuan bahwa dirinya belum bersih dan belum matang. Banyak yang gagal karena mereka ingin memimpin sebelum selesai menjadi murid, ingin mengajar sebelum selesai belajar, ingin membimbing sebelum selesai dibimbing, sehingga mereka menjadi seperti gelas yang masih kotor, tetapi ingin menuangkan air bersih. Lalu apa yang keluar? Bukan cahaya, tetapi kebingungan. Sehingga mereka tersesat oleh ambisi batin yang ingin terlihat hebat. Ada juga yang gagal karena mereka salah memahami tuntunan syariat dan hakikat. Lalu mereka mengira, makrifat adalah jalan memotong kewajiban, mengurangi ibadah lahir, atau meninggalkan adab. Padahal para kekasih Allah justru semakin menaati syariat ketika memasuki hakikat. Sehingga siapa yang mengabaikan syariat, dengan alasan sudah naik tingkat, sesungguhnya sedang jatuh ke lembah yang paling rendah. Sebagian orang gagal karena menganggap makrifat adalah jalan bebas aturan, lalu mereka tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga sikapnya, dan tidak menjaga rasa hormat kepada sesama, sehingga mereka menjadi bebas dalam hal yang buruk. Bukan bebas dari keburukan, sehingga jalan makrifat yang semestinya menjadi jalan yang menundukkan diri berubah menjadi jalan yang membesarkan ego. Ada pula yang gagal, karena mereka hanya mengambil tuntunan yang sesuai keinginannya. Lalu ketika guru mengatakan hal yang tidak sejalan dengan apa yang mereka mau, mereka mengabaikannya dan memilih mengikuti apa yang menyenangkan, sehingga mereka tidak pernah betul belajar karena hanya memilih bagian yang ringan dan meninggalkan bagian yang menyakitkan. Padahal, pembentukan diri justru ada pada bagian yang tidak mereka sukai. Banyak yang gagal, karena mereka tidak memahami bahwa tuntunan guru dan ilahi terkadang hadir dalam bentuk yang tidak mereka suka. Lalu ketika guru memberi tugas yang berat, mereka mengeluh. Ketika guru menguji kesabaran, mereka marah. Ketika guru memerintahkan diam, mereka gelisah. Dan ketika guru menyuruh berhenti sejenak, mereka merasa tertahan. Padahal semua itu adalah bagian dari cara membentuk hati yang kuat, stabil, dan tunduk. Dan pada akhirnya, kegagalan dalam memahami guru, diri, dan tuntunan membuat seseorang tertinggal di pintu pertama makrifat dan mereka tidak pernah masuk ke dalam. Karena mereka sibuk menafsirkan sesuai keinginannya, sibuk membela egonya, dan sibuk mencari jalan yang mudah, sehingga mereka melewati jalan makrifat dengan bekal yang salah, dan keluar tanpa membawa apa-apa kecuali rasa kecewa. Padahal yang harus diperbaiki adalah diri sendiri, bukan jalannya. Banyak orang gagal di jalan makrifat, karena sejak awal mereka tidak memahami tujuan terdalam dari perjalanan ini. Lalu mereka mengira, makrifat adalah jalan untuk menjadi lebih hebat, lebih suci, lebih kuat, lebih dihormati, lebih berpengaruh, atau lebih istimewa. Padahal tujuan makrifat bukanlah menjadi seseorang, tetapi lenyap dari diri sehingga yang tersisa hanyalah Allah dalam kesadaran, akhlak, dan langkah-langkah hidup seseorang. Ada pula yang gagal karena mereka masih ingin membawa dirinya masuk ke dalam makrifat, membawa keinginannya, membawa ambisinya, membawa impiannya, untuk menjadi tokoh spiritual, membawa harapan untuk dihormati, atau membawa impian untuk mendapatkan kedudukan batin, sehingga perjalanan mereka penuh kepalsuan, karena yang ingin mereka agungkan, bukan Allah, tetapi dirinya sendiri, sehingga pintu makrifat tertutup rapat bagi hati yang penuh ambisi. Banyak yang gagal karena masih mempertahankan identitas dirinya, lalu mereka masih ingin dikenal, masih ingin dipuji, masih ingin dianggap paham, masih ingin terlihat suci, masih ingin orang lain mengakui kedalaman spiritualnya, sehingga setiap langkah mereka dipenuhi bayangan aku. Dan selama aku masih hidup, makrifat belum mungkin terjadi, karena makrifat hanya turun kepada hati yang siap mati dari keakuan. Ada yang gagal karena mengubah makrifat menjadi perlombaan, mengira bahwa semakin tinggi derajat batin, berarti semakin tinggi kedudukan, sehingga mereka merasa lebih mulia dari orang lain. Hanya karena membaca beberapa kitab, atau merasakan beberapa pengalaman batin. Lalu, mereka terlena dengan sensasi keistimewaan yang pada akhirnya membuat mereka jatuh jauh ke dalam jurang kesombongan batin yang sangat halus dan sulit dikenali. Sebagian orang gagal karena mereka tidak memahami bahwa ma'rifat adalah jalan kembali kepada ketulusan paling dasar,
yaitu bahwa seseorang beribadah bukan karena ingin dipandang, bukan karena ingin sesuatu, bukan karena ingin hasil besar, bukan karena ingin dianggap tinggi, tetapi hanya karena ingin menyenangkan Allah, sehingga segala bentuk keinginan dunia, ambisi, atau kepentingan pribadi harus hancur, agar cinta sejati dapat tumbuh. Ada pula yang gagal karena mereka ingin menguasai ma'rifat, bukan dikuasai makrifat. Lalu mereka ingin memegang rahasia, mendapatkan kekuatan batin, atau mengendalikan energi. Padahal makrifat bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijalani. Bukan untuk digunakan, tetapi untuk menghapus diri. Sehingga orang yang ingin menguasai akan kehilangan arah, karena makrifat hanya diberikan kepada orang yang sepenuhnya menyerah, bukan kepada orang yang ingin memegang kendali. Banyak yang gagal karena tidak memahami bahwa perjalanan ini pada akhirnya adalah perjalanan menuju kehampaan diri. Lalu seseorang harus membiarkan identitas selamanya lebur, membiarkan kehendaknya tunduk, membiarkan keinginannya padam, membiarkan ambisinya mati, dan membiarkan segala keterikatan dunia memudar, sehingga hati menjadi ruang kosong yang hanya diisi oleh cahaya Allah, dan tidak semua orang siap kehilangan dirinya sendiri, walau mereka mengaku mencari Allah. Ada pula yang gagal karena masih berpikir dua, dirinya dan Allah, kehendaknya dan kehendak Allah, rencananya dan takdir Allah, sehingga batinnya selalu berperang antara mengikuti suara ego atau mengikuti tuntunan ilahi, sehingga ia menjadi letih sendiri dan perjalanan ma'rifat terasa berat. Padahal ketika ego runtuh dan hati tunduk sepenuhnya, maka segala keputusan terasa ringan karena tidak ada lagi aku yang menahan. Sebagian orang gagal karena tidak siap melepaskan haknya untuk merasa benar. Lalu mereka merasa pendapatnya paling tepat, pemahamannya paling murni, pengalamannya paling tinggi. Sehingga ketika kebenaran ilahi datang dalam bentuk yang bertentangan dengan pendapatnya, mereka menolak. Padahal, makrifat bukan tentang membenarkan diri tetapi tentang tunduk kepada kebenaran. Meski itu menyakitkan ego. Ada yang gagal karena mengira makrifat adalah garis akhir yang membawanya pada kemuliaan. Padahal makrifat adalah pintu awal menuju penghambaan sejati, sehingga orang yang benar-benar sampai akan tampak semakin sederhana, semakin rendah hati, semakin tidak ingin dikenal, semakin tidak ingin dipuji, dan semakin tenggelam dalam pengabdian yang sunyi. Sehingga mereka yang benar-benar dekat dengan Allah justru tidak ingin terlihat dekat di mata manusia. Dan pada akhirnya, semua kegagalan di jalan makrifat terjadi karena manusia terlalu sibuk mempertahankan dirinya dan lupa bahwa inti makrifat adalah hilangnya diri, sehingga yang tersisa hanyalah Allah dalam setiap gerak, setiap niat, dan setiap getar hati. Lalu ketika seseorang mencapai titik tidak ada, itulah ia mencapai segalanya. Namun kebanyakan orang berhenti sebelum sampai, karena mereka mencari makrifat tanpa rela kehilangan dirinya. Dan siapa yang rela melebur, rela tunduk, rela melepaskan kepemilikan batinnya, rela menerima apapun yang Allah tetapkan, rela untuk tidak menjadi apa-apa, maka pintu makrifat akan terbuka dengan sendirinya. Sebab makrifat bukan dicapai dengan mengejar, tetapi datang ketika seseorang berhenti mengejar dirinya sendiri, berhenti meninggikan dirinya, dan membiarkan Allah mengambil alih segala sesuatu dalam batinnya.